Ini ada ibu, bu siapa bu warga SKD Bu Sunarmi atau Sunarma atau ini dari desa Karangtengah, Sanan Wetan, Blitar ya, dari Blitar. Utangnya adalah di PNM ya, 250 juta, jaminan sertifikat, nilai jaminan 1 miliar, lama kredit 4 tahun, cicil per bulannya 10 juta, berapa kali cicil udah 48, jadi sudah cukup banyak. Terus lama macet 2 tahun, sudah SP sudah mau dilelang tanggal 23 Oktober 2024. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan ibu ini diberikan kebaikan ya, dengan jalan keluar yang baik, karena ini rumahnya 4 kali daripada nilai hutangnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla. Ya Allah, mudahkanlah urusan Bu Sunram dari Blitar ini ya Allah. Karena sulit itu datang darimu, maka mudahkanlah. Allahumma fini bi'alaika nahramik wa gini fadlika man siwak. Ya Allah, anugerahkan pada beliau rezeki yang halal sehingga terhindar dari yang haram, dan jadikanlah dia hanya takut padamu ya Allah. Ayo kita jawab. Kalau Anda ada masalah silakan WA ke saya 0815575004 kali, ceritakan kronologi kejadian utangnya, dan kalau di situ lewat video boleh, voice note boleh, atau lewat WA juga boleh. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binastain ala mujamadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah bi khulatil adikni. Alhamdulillah nikmatil islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulli hal, alhamdulillah bidiwa titimus sholihat. Sob, kenal seperti beliau ini, seperti musibahnya seperti langit ini runtuh sob. Saya ngalami sendiri, saya juga paham juga karena warga SKD banyak yang seperti itu. Ketika tanggal 20, sekarang saya baru baca tanggal 21, beliau tanggal 20-an WA ke saya. Waktunya mepet sekali, tapi masih ada waktu. Kalau bisa, gagalkan lelangnya. Pertama, pengagalan lelang dulu, baik secara actual maupun secara negosiasi. Caranya gimana, Cap? Jangan segini loh. Banyak kejadian di SKDA, kalau rumahnya sudah 4 kali lebih daripada nilai hutang, itu bahaya sekali sob. Apalagi kalau tempatnya strategis dulu. Jadi bank itu tidak melihat bahwa hutang Anda kecil atau gimana, nggak melihat. Yang penting tertutup, nilai hutangnya selesai dulu. Dan kadang-kadang yang bermain adalah orang-orang sekitar kita, tetangga kita, dan juga para mafia, tukang tutup lelang segala macam-macam. Dan itu terjadi. Saya pernah ngalami juga. Jadi hati-hati ketika rumah Anda nilainya besar sekali, sampai 1 miliar, sedangkan hutangnya 250 juta dan sudah dibayar pun 48 kali gitu. Jadi harus hati-hati sekali cara penanganannya, jangan sampai kita malah mengalami hal yang lebih buruk lagi. Caranya gimana? Pertama, batalkan lelang. Pagi ini juga tolong buatkan surat atau spanduk, mungkin paling banter 50.000 atau 100.000 gitu. Isinya pengumuman ya, dilarang melakukan tindakan sepihak. Rumah atau aset ini nomor SHM berapa, terus luasnya berapa, masih dalam sengketa. Siapapun dilarang melakukan tindakan sepihak atau kami gugat. Tanda tangan pemilik, Ibu Suniram, kasih nomor handphonenya, WA 08 berapa. Terus yang kedua, buatkan juga sebagai itikat baik, buatkan juga ini tulisan juga, rumah atau properti ini dijual, nomor SHM berapa, luas berapa, hubungi langsung pemilik gitu. Kasih di situ nama Anda dan juga WA Anda gitu. Dan ini ada efektif, banyak juga efektif, dan udah gitu difotokan siang ini, kirim ke KPKNL dan juga ke banknya, banknya PNM-nya. Seperti itu. Kedua, datangi PNM segala macam-macam, buatkan somasi bahwa kami masih beritikat baik, minta penundaan lelang ya. Penundaan lelang bahwa kami beritikat baik untuk menyelesaikan masalah utang ini, mohon ditunda dulu sebentar karena kami akan menyelesaikan dengan cara menjual rumah ini dulu. Karena ada buktinya seperti itu dulu. Dan sekiranya tetap dilanjutkan, maka kami tidak menutup kemungkinan untuk melakukan gugatan di pengadilan gitu. Jadi seperti itu. Tempel supaya tetangga tahu dan yang lain tahu gitu. Jadi itu salah satu cara teknik menggagalkannya gitu. Udah gitu datangi PNM-nya baik, bicara baik-baik dengan pimpinannya, jangan dengan orang bawah, langsung dengan pimpinan, minta kebijaksanaannya segala macam-macam. Mohon waktu dan mohon agar lelang ini dibatalkan gitu. Ditunda dulu gitu. Dan secara agamanya, secara ikhtiarnya adalah apa? Lakukan sholat kalau Anda muslim, lakukan sholat terus, karena sholat itu bisa menghindarkan kita
dari mara bahaya, dan juga bisa kita dapatkan petunjuk gitu loh dari ketika kita melakukan sholat itu yang saya lakukan biasanya. Kalau saya udah kepepet banget segala macam-macam, yang saya lakukan adalah apa? Sholat gitu loh. Ada musibah segala macam-macam. Jadi terus kedua, dekatkan diri pada Allah seperti surat Yusuf 12:86. Yakub berkata, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui. Jadi kita mintanya pada Allah aja dulu. Terus insya Allah yakinlah pada Allah, karena saya juga melakukan hal yang sama gitu loh. Surat Al-Baqarah 286, Allah tidak akan membanding seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kita harus yakin bahwa Allah tidak akan membanding kita sesuai dengan kesanggupan kita. Yakin Allah gitu. Terus pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Terus jangan banyak mengeluh, karena mengeluh bisa menimbulkan rasa putus asa gitu. Seperti surat Az-Zumar 39:53, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yaitu kita yang sering memakan riba, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita dianjurkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi intinya kita harus berbuat. Nah, ketika kita berbuat, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang gitu. Jadi itu tambahannya, dasarnya. Terus surat Al-Baqarah, jadi menjaga kehormatan dan kesabaran gitu. Jadi kalau terlalu sering mengeluh atau curhat pada manusia juga bisa menimbulkan seorang terlihat lemah dan tergantung pada orang lain, dan kita seolah tidak bersyukur gitu. Surat Al-Baqarah 2153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Belajarlah untuk sabar gitu. Terus hadis Rasulullah ya, dari ayat Tirmidzi, barang siapa mengadu atau mengeluh karena musibah yang menimpanya, maka ia telah mencela Tuhannya. Itu yang menjadi dasar bahwa kita jangan banyak mengeluh gitu. Dan ada juga, pernah saya baca hadis juga, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ada masalah, yang dia lakukan adalah sholat gitu. Jadi sholat itu paling penting, meskipun hanya pas-pasan segala macam-macam, tetap kita sebagai hamba harus sholat gitu. Mudah-mudahan teknik seperti tadi, saya akan WA ke Ibu contoh surat bannernya, dan juga banner kalau bisa dipasang hari ini juga pagi siang ini, murah kok, paling 50 sampai 100 ribu, banner bahwa rumah ini dalam sengketa. Satu lagi bahwa banner rumah ini dijual dulu. Mudah-mudahan Ibu dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jalan keluarnya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.